ini kan kadang ada wacana preman berbaju ormas. Kalau saya melihat tindak kejahatan itu, perampokan, pencurian, pencopetan, bahkan pembunuhan dan pembegalan, masyarakat sipil biasa yang tidak ada di dalam ormas. nah itu berarti pendidikan atau pembinaan di ormas itu Berhasil meminimalisir. Pemerintah harus berterima kasih kepada ketum-ketum ormas, dewan pembina atau dewan pendiri ormas-ormas di Indonesia sudah banyak, dengan koceknya sendiri membina para preman-preman. Diorangkan, dibajuin itu diorangkan maksudnya Mak Sawawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Para pemirsa sekalian, bincang-bincang kita kali ini mengangkat sebuah isu yang saat ini sedang hangat di nasional. Kita akan mencoba berbincang-bincang tentang ormas dan LSM. Pengertian ormas itu sendiri saat ini mengalami sebuah degradasi, sehingga terkadang di tengah-tengah masyarakat terbangun sebuah opini ormas atau LSM itu merupakan kumpulan dari preman-preman. Lalu sebetulnya bagaimana ormas itu berada dan bagaimana beliau berkiprah untuk bangsa dan negara di Indonesia. Saat ini telah hadir di tengah-tengah kita salah seorang tokoh Jawa Barat, bahkan termasuk tokoh nasional. Beliau adalah Kakang Prabu. Beliau merupakan salah seorang yang sering berhubungan dengan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Selamat malam Kakang Prabu. Selamat malam, Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Kakang Prabu, kita tahu Kakang Prabu ini banyak berhubungan dengan berbagai kalangan organisasi di Indonesia. Kami ingin tahu sebetulnya apa sih manfaat organisasi atau ormas itu untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita, khususnya di Indonesia. Ya, menurut hemat kami, keberadaan ormas itu dibutuhkan. Karena kita jangan lupa sejarah ya. Jas merah kan, jangan lupakan sejarah bahwa berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dulu salah satu sumbangsihnya daripada ormas. Nah, ini menarik. Berdirinya negara ini salah satunya sumbangsih dari ormas. Bisa dijabarkan kan? Bisa dijabarkan. Boleh. Contoh nih, dulu kan belum ada TNI. Oh ya. Belum ada TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Sebelum jauh-jauh itu. Ketika masa POC kolonial. Jangan terlalu jauh itu. Terlalu jauh. Ya kita zaman kolonial aja. Kolonial setelah kebangkitan dari mulai perjanjian Tapak Siring 1927, para raja dan sultan Nusantara bertemu di Bali untuk membahas kedepannya Indonesia seperti apa, dikarenakan isu monarki sudah berubah akibat daripada revolusi Prancis. Nah, otomatis kan isunya akan ke republik gitu kan. Ya, betul. Publik, kembali publik adalah rakyat. Jadi biar kedaulatan di tangan rakyat. Monarki tentu berubah. Tentunya sistem pemerintahan pun di Indonesia akan berubah. Dan itu sudah dipersiapkan dari perjanjian Tapak Siring tersebut 1927. Nah, akhirnya melahirkan Sumpah Pemuda. Ya kan? Melahirkan Budi Utomo. Kan gitu. Sumpah Pemuda ini kan ada yang Japa, yang ini. Kira-kira waktu itu ormas. Perwakilan itu ormas. Ormas pastinya organisasi, sekumpulan orang-orang yang berpikir bagaimana memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya mereka berpikir bersatu, berdaulat, dalam arti kata dengan konsep melawan pemerintahan masa itu, kerajaan Hindia Belanda ya, kolonialisme. Otomatis di situ ormas.
Karena kalau bukan ormas nggak akan diperhitungkan juga oleh kerajaan Hindia Belanda. Tidak akan terorganisir. Karena tidak akan Iya, terorganisir. betul, tidak akan Iya, terorganisir. dan akhirnya lahirlah Budi Utomo. Untuk tentaranya, untuk ada perlawanannya, ada Laskar Hizbullah. Nah, kebetulan dulu keluarga besar kami juga Laskar Hizbullah yang akhirnya jadi TNI. Kan ada sebagian jadi Kenil, Peta, semua itu segala macam kan untuk ya dalam rangka perjuangan zaman itu. Kita berbicara tentang sebelum kemerdekaan. Iya, iya, iya. Bagaimana peran ormas waktu itu di dalam menyongsong Kemerdekaan. Salah satunya melakukan tindakan fisik kan kalau Oh iya, ya Laskar berarti ada tindakan fisik untuk kaitan edukasinya, untuk lobbynya, untuk kaitan menekan secara edukasi, secara lebih keren gitu kan, pressure gitu kan. Satu Laskar Hizbullah untuk kaitan pressure secara pergerakan fisik dan lain-lain yang digawangi oleh para kiai-kiai, para pondok-pondok pesantren ya kan, melawan gitu kan apa yang terjadi imperialisme zaman itu gitu kan, kurang lebih seperti itu. Dan sebagian saudara-saudara atau tokoh-tokoh dulu seperti Budi Utomo, Bapak Agus Salim, apapun lah namanya. berarti begini kan, selain mempersiapkan untuk kontak. Jangan lupa, mohon maaf Mas, dulu Bung Karno juga adalah salah satu ormas dulu. Pimpinan ormas juga. Oh iya, beliau mendirikan Ya kan? Oh, Partai Nasional Indonesia Nasionalis kan waktu itu host Cokro Aminoto punya 3 murid. Satu murid yang namanya Kartosuwiryo, Bapak Kartosuwiryo. Murid yang ke-1 lagi Bapak Soekarno, yang satu lagi Bapak Samaun. Ya, Kartosuwiryo dia lebih kepada Islam, Pak Karno nasionalis di tengah-tengah, Pak Samaun waktu itu lebih ke paham komunis sosialis. Nah, waktu itu jangan anti juga kita bicara komunis atau sosialis, itu kan paham. Iya. Ini harus diluruskan juga secara ini. Kita kan berbicara. Nah, ya, kita discuss ya, organisasi kan. Karena waktu zaman itu blok barat, blok timur digawangi oleh Soviet, oleh China, itu lagi on fire. Itu sebagai dasar atau bagaimana cara berbentuk bernegara yang saya bilang tadi kan sebelumnya monarki, Mas. Iya, betul. Uni Soviet pun sebelumnya monarki, Tsar yang agung di Saint Petersburg kan gitu loh. Sebelum Moskow gitu. Itu ada Saint Petersburg, itu ibu kota Rusia atau Uni Soviet, Tsar yang agung atau kekaisaran Rusia. Terus China juga sama. Sebelumnya adalah monarki. Hampir semua monarki. Amerika juga monarki, dulunya kan dari Inggris. Monarki sehingga terjadilah revolusi Prancis gitu kan. Nah, berubah ini semua, otomatis konsep bernegara berubah. Beberapa negara memutuskan untuk menjadi republik. Nah, konsep republik ini kan mengatur mau kemana nih mainnya. Apakah ke Islam, konteks syariat Islam, apakah ke nasionalis, apakah ke komunis. Nah kan gitu. Ini mesti diluruskan. Nah kebetulan di Indonesia semuanya ada saat itu. Tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh tiga kelompok ini. Kelompok besar dan punya jasa masing-masing, punya jasa juga gitu loh. Untuk dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kemerdekaan Indonesia tidak hanya jasa 1 orang 2 orang, tapi beberapa orang, Bapak Agus Salim, Sultan Syahrir, Sarifuddin Prawira Negara, waduh Ki Hajar Dewantara, itu kan semua tokoh-tokoh ormas, Mas. Oh, berarti begini. Kalau tadi laskar-laskar itu untuk tokoh belum Wahid Hasim, Ki Haji Hasim Ansari, tokoh NU tadi yang disebutkan untuk persiapan kenegaraan. Nah, di sisi lain organisasi lain sebelum kemerdekaan ada tidak yang bergerak untuk pendidikannya, mempersiapkan pendidikan? Ki Hajar Dewantara, Bung Hatta mempersiapkan kooperasi. Iya betul. Iya kan? Kosgoro dari dulu udah ada Kosgoro itu, gitu loh.
Gimana? Jadi ini masyarakat jangan juga maksudnya dikaburkan atau dilupakan dengan sejarah masa lampau. Makanya kan Bung Karno selalu berbicara, jangan lupa jas merah, jangan lupakan sejarah, biar kita bangsa ini terarah, teratur gitu loh. Jangan melupakan jasa-jasa yang sebelumnya. Insya Allah Mas, saya meyakini tanpa ormas Republik Indonesia tidak akan pernah berdiri. Ini menarik kan? Tanpa ormas Republik ini tidak akan berdiri. Karena memperjuangkan itu kelompok-kelompok masyarakat dulu kan, waktu itu belum bersatu, iya, Mas. betul. Kalau tidak membentuk kelompok-kelompok tidak akan punya kekuatan. Betul. Misi-misi tidak akan tercapai. Betul, itu maksud saya. Sehingga bersatu, NU bersatu, Muhammadiyah bersatu, Syarikat Islam dulu ini ada Syarikat Islam yang Serikat sebelum Dagang juga Serikat ya, Dagang ekonomi. Islam untuk ekonomi. Itu kan bargaining, itu namanya NGO, non-government organization. NGO itu diperlukan, Mas. Nah, makanya waktu itu kerajaan Hindia Belanda tidak bisa melarang NGO ini muncul karena udah diatur dalam perundang-undangan. Itu diakui oleh internasional juga, nggak bisa main-main. Nih, kita sudah terbuka nih bagaimana peran ormas di dalam mempersiapkan kemerdekaan. Iya. Setelah merdeka, Nah, muncul kan Undang-Undang Dasar 45, terutama pasal 28. betul. Berserikat Dan berkumpul. dan menyatakan pendapat dilindungi Oleh undang-undang. Ketika setelah kemerdekaan kita masih genting. Betul. Peran ormas waktu itu seperti apa? Dilibatkan oleh pemerintah secara aktif untuk membantu, ada Kosgoro, mungkin ada MKGR, luar biasa lah, ya kan, gitu kan. Terus ada partai Mas Sumit, semua itu kan semuanya kan dari ormas, Mas. Tadi Aka kan bicara tentang partai. Berarti partai juga organisasi masyarakat. Ya iya jelas lah. Emang anggota partai, ketum partai semua itu bukan rakyat. Ini kan negara, Mas. Unsur negara ada apa? Satu, harus ada wilayah. Dua, ada TNI Polri. Tiga, ada pemerintah. Yang keempat, yang terakhir adalah rakyat, kedaulatan rakyat. Nah, ketum partai bukan rakyat. Para pembina partai, para pendiri partai bukan rakyat sama. Terus presiden, gubernur, siapapun setelah jadi beres, jadi mereka pensiun, udah selesai purna tugas, kembali lagi ke rakyat kan? Mereka kan mandataris rakyat, Mas. Ya, ini menariknya pemirsa, di masa pasca kemerdekaan ketika situasi masih genting, adanya berbagai macam yang tidak sepaham dengan presiden waktu itu, mungkin ya kebijakan-kebijakannya ini termasuk ada upaya-upaya Pengkudetaan kolonial kembali iya, masuk. itu. Waktu itu kalau tidak salah NU terjun ya, Iya. Asy'ari untuk Iya, melawan jasanya luar biasa itu. Nahdlatul Ulama jasanya sangat luar biasa untuk bangsa dan negara ini, jangan main-main. Itu kan ormas besar. ini menarik biasa. Iya kan? Belum yang ormas-ormas yang agama non-muslim juga Ya. punya kekuatan, punya bargaining juga, jangan dilupakan. Muncul ke Orde Baru kan? Ya, setelah Orde Lama muncul Orde Baru, ya kan? Orde Baru sama. Pasca Gestapo, pasca traumatik dari pengkhianatan Partai Komunis Indonesia (PKI). Ya. Itu kan muncul FKPPI. Terus muncul pemuda Pancamarga yang anak-anak daripada purnawirawan, keluarga besar. Terus pemuda Pancasila. Kita harus mengakui pemuda Pancasila dan Pancamarga FKP dibentuk di zaman Orde Baru itu untuk mengikis permasalahan paham-paham komunis tadi. Ini berarti ormas terlibat langsung untuk menahan ideologi Betul. komunis. Karena kembali lagi benturannya harus di bawah, Mas. Kalau terjadi benturan kan dengan ormas dulu yang membela Pancasila. Ya kan? Karena kalau tentara masuk, TNI Polri masuk, nanti HAM lagi, kan serba salah. Terbelunggu HAM kita semua. Ya kan? Sedangkan yang bikin kerok
yang bikin masalah juga orang-orang sipil yang keblinger. Betul nggak? Betul, betul. Otomatis lawannya sipil lagi lah. Termasuk waktu zaman Orde Baru juga kan peran bagaimana ormas keagamaan, Iya. ormas yang bergerak di bidang pendidikan ini banyak disokong oleh pemerintah. Iya, dibina. Pembinaannya jelas waktu itu. Nah sekarang, zaman sekarang nih Kak, Nah. sejak pada pasca reformasi atau menjelang reformasi, ini kan ormas-ormas ini berdiri seperti jamur di musim hujan. Betul. Banyak tumbuh. Betul. Dan generasi-generasi sekarang yang tidak mengalami pahit getirnya berorganisasi di masa Orde Lama Ya, betul. dan awal-awal Orde Baru ini kan mungkin pemahaman tentang perjuangan panjang ormas itu kurang. Ya. Sehingga muncul banyak stigma ketika ormas itu preman lah, tukang palak lah. Ini bagaimana nih Akang yang banyak bersinggungan dengan organisasi-organisasi Ya. Indonesia? Konteksnya seperti ini, sederhana. Itu tidak kita sanksikan lah. Memang kenyataan seperti itu. Ada kenyataan seperti itu. Karena memang pasca reformasi ini demokrasi udah kebablasan. Ormas tumbuh menjamur. Sedangkan anggaran negara untuk membiayai ormas atau membina ormas juga terbatas. Ormas harus independen. Dalam rangka menjaga kedaulatan bangsa dan negara, ketua-ketua ormas, ketum-ketum ormas malah seharusnya berterima kasih loh ke ketum-ketum ormas. Ketum-ketum ormas itu rela mengeluarkan duitnya pribadi masing-masing untuk membina, daripada mereka jadi preman jalanan yang bikin resah terus. Akhirnya mereka tarik jadi anggota ormas, dibina oleh mereka. Saya melihat sendiri beberapa ormas-ormas banyak membina apa tuh namanya. Jadi jangan juga negatif. Kalaupun ada dampak akibat sekarang, sebab dan akibat, ya kita lihat sebab dan akibatnya dulu, Mas Wawan. Dalam arti kata yang bilang kembali tadi, ini keberadaan negara mana dalam membina anak-anak bangsa ini. Mohon maaf, ya kan, ormas apapun itu adalah rakyat. Kita ini rakyat. Ya kan, kita punya bapak kita Presiden Republik Indonesia. Ya wajib dong Presiden Republik Indonesia membina kita. Betul nggak? Betul. Gubernur wajib dong membina anak-anaknya di provinsinya masing-masing. Kalaupun ada anak-anak yang nakal, anak-anak yang ya masih selengean, itulah dinamika. Oknum pasti ada. Nih kan, saya menarik nih. Ormas dengan pembiayaan sendiri, tapi kan kadang-kadang ada bantuan dari pemerintah, hanya cukup untuk biaya rapat kan, tidak begitu besar. Ya. Tetapi mereka bersuadaya melakukan pembinaan, kadang-kadang para masyarakat bawah, para orang-orang yang tersingkirkan, terabaikan, bahkan preman masuk dalam organisasi untuk dibina. Betul. Ini merupakan bagaimana seorang pimpinan-pimpinan di organisasi ini memberikan sumbangsi untuk bangsa dan negara. Betul. Contoh ormas-ormas, mau ormas manapun lah, pasti ada LBH-nya. Lembaga Bantuan Hukumnya. Gratis itu loh buat rakyat. Ya kan? Ya kalaupun ibaratkan daripada dengan kalau ke lawyer-lawyer yang luar biasa kan mahal. Ya, menariknya begini kan, kalau menjelang pilkada, pileg, Ya. ini kan banyak calon-calon yang datang ke Ketua ormas untuk meminta dukungan. Setelah mereka jadi, berarti beban moralnya bagaimana melakukan pembinaan terhadap ormas kan? Betul, bukan malah menyalahkan ormas. Nah, ini menarik. Kan seharusnya gini, kemarin minta didukung, ya kan, atau secara langsung atau tidak langsung, apa oleh tim suksesnya ke, oleh siapa. Setelah didukung oleh ormas-ormas masyarakat apapun itu, nah sekarang ormas mulai disalahin, gara-gara ormas investor lari dari Indonesia, khususnya dari Jawa Barat. Terus gara-gara ormas itu adalah preman, gitu loh. Sebetulnya kalau saya mau saya bicara, yaitu tugas Anda sebagai pemimpin daerah untuk membina,
supaya jangan terjadi seperti itu. Ormas jadi preman. Membina bukan menyalahkan. Kalau menyalahkan tidak susah kita. Kalau nggak ada manusia yang sempurna, Mas. Mohon maaf nih, tanpa mengurangi rasa hormat nih kepada pemerintah. Oknum ormas merugikannya apa sih? Paling minta THR setahun sekali. Tadi kan Kakang Prabu berbicara perbandingan kerugian secara materi. Betul. Antara ormas dengan pejabat-pejabat yang dianggap menyalahgunakan. Oknum pejabat. Oknum pejabat yang menyalahkan. Betul, sama ini juga oknum ormas. Nah, ini kita bandingkan juga nih kan antara oknum ormas dengan tindak kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kan ormas dianggap preman. Tindak pidana kejahatan itu kan juga oleh warga masyarakat. Cuma bergabung tidak mereka dengan ormas. Ormas kalau berantem aja sesama ormas bikin riuhnya. Banyaknya kan begitu. Sesama ormas berantem, entah lahan parkir lah yang diperebutkan, entah limbah lah yang diperebutkan, sehingga dampaknya merugikan. Nah, ini kan kadang ada wacana preman berbaju ormas. Kalau saya melihat tindak kejahatan itu, perampokan, pencurian, pencopetan, bahkan pembunuhan dan pembegalan, masyarakat sipil biasa yang tidak ada di dalam ormas. Nah itu, berarti pendidikan atau pembinaan di ormas itu berhasil meminimalisir. Coba rata-rata pemerkosa, perampok, begal, ya kan, pembunuh, copet, pasti masyarakat sipil, bukan ormas. Nah ini pemirsa sekalian, malah yang bilang tadi, pemerintah harus berterima kasih kepada ketum-ketum ormas, dewan pembina atau dewan pendiri ormas-ormas di Indonesia sudah banyak dengan koceknya sendiri membina para preman-preman. Diorangkan, dibajuin itu diorangkan maksudnya Mak Sawawan. Iya. Diorangkan sehingga terbina, sehingga terorganisir, sehingga ada macam-macam tuh ketahuan gitu loh. Oh iya betul. Kalau mereka dibina di dalam ormas, ketika ada melakukan jadi oknum bisa dilaporkan ke pimpinannya kan? Betul. Untuk ditindak sebelum polisi yang bertindak. Internal ormas itu udah menindak duluan. Beda dengan yang tidak bergabung. Beda dengan tidak bergabung dengan ormas, malah menuhin penjara. Silakan aja cek. Mohon maaf nih, cross check. Banyakan oknum ormas, masyarakat sipil biasa yang masuk di dalam penjara apa oknum ormas? Itu satu. Data nih kita bicara. Iya. Terus yang kedua, kaitan dengan tipikor. Korupsi, tindak pidana korupsi. Banyak oknum ormas apa oknum pejabat yang ada di penjara tipikor. Kita fair-fairan saja. Jadi maksud kami bukan kami saling menyalahkan, jangan. Ini yuk kita introspeksi diri. Ketum ormas, dewan pembina ormas, semua pendiri dengan anggota ormasnya membenah diri. Pemerintah pun membenah diri, saling berbenah diri, libatkan tokoh masyarakat, libatkan tokoh agama, melakukan suatu konsolidasi. Mau kemana nih arah bangsa dan negara ke depan? Karena apapun ceritanya, jangankan ormas, mohon maaf, jangankan laskar, mohon maaf, jangankan kiai, mohon maaf, jangankan pendeta, apapun ceritanya, kemerdekaan Indonesia seorang pelacur pun berjasa. Jangan lupakan itu. Pelacur pun punya jasa untuk kemerdekaan Indonesia. Waduh, hati-hati ini. Sampai merinding. Jangan lupa sejarah. Mohon maaf. Bangsa ini yang mau besar, bangsa ini mau hebat, bangsa ini mau mercusuar dunia. Jangan lupakan sekecil apapun jasa siapapun, dan jangan mengecilkan jasa orang dan merasa paling hebat sendiri. Tidak ada yang hebat, Mas.
yang hebat tuh cuman Superman. Superman, tapi kan Superman juga dimatiin TV mati juga, Mas. Ya kan? Yang ada itu yang hebat tuh super team. Dengan super team, ormas, ketua-ketua ormas dikumpulin, diskusi, melakukan audiens, diskusi dengan kepala dinas, dengan menteri, apakah dengan presiden lebih hebat lagi, dengan gubernur. Yuk, seperti apa? Libatkan tokoh agama, libatkan tokoh masyarakat lainnya, libatkan tokoh budaya. Ke arah mana nih kita? Yuk, sebelum terlambat, Mas. Sebelum terlambat. Ini karena tanda petik nih, patut diduga nih, ada upaya memecah belah anak bangsa. Patut diduga ya, tanda petik ada upaya memecah belah anak bangsa, diadu domba anak bangsa untuk kepentingan nggak tahu. Padahal Ya. dengan berbeda baju, berbeda organisasi, berbeda bendera, Itu indah. Bhinneka Tunggal Ika. Karena berbeda kita kuat, karena berbeda kita dewasa. Karena kita beda, kita dituntut kecerdasan tingkat intelektual yang tinggi, Mas. Ingat, Mas, Indonesia diserang fisik apapun dari penjajah luar negeri ke Indonesia, sampai dari zaman kerajaan sampai zaman sekarang republik, tidak ada satupun negara bisa menjajah Indonesia. Karena Indonesia luar biasa, Mas. Secara fisik mereka tidak mampu. Apa yang dilakukan sekarang? Otomatis geopolitik global internasional yang ingin menguasai Indonesia dengan cara yang divide et impera. divide et impera. Menyusupkanlah orang-orangnya di Indonesia untuk mengadu domba dan lain-lain dan lain-lain. Patut diduga nih, Mas. Nah, ini kita seluruh anak bangsa harus aware mengenai ini. Makanya ke depan itu banyaknya cywar, perang hoak di media, perang inilah, buzzer-buzzer lah diberikan ruang, bahkan dipiara gitu kan, untuk mengelola suatu isu, untuk mengelola suatu kasus, ya kan? Ini yang berbahaya sebetulnya. Ini keterkaitan Kakang Prabu sendiri yang selama ini banyak bersinggungan dengan ormas. Menurut berita, Kakang sendiri bergabung di salah satu organisasi LSM ya. Kalau tidak salah Kakang bergabung sebagai Dewan Kehormatan di LSM GmbH. Nah, apa yang melatar belakangi Akang sehingga bergabung di salah satu organisasi yang ada di Indonesia ini? Ya, kebetulan waktu itu Bapak Ketum, Bapak Sekjen GMBI, Bapak Muhammad Fauzan Rahman dan Bapak Asep Rahmat sebagai Sekjen tidak sengaja ketemu di Gedung Sate dengan Sekjen GMBI waktu itu, waktu acara musyawarah masyarakat Sunda. Akhirnya kami diundang untuk hadir ke GMBI, ke rumah Pak Ketum. Oh, ternyata ada offering dari LSM GMBI kepada kami untuk menjadi Dewan Kehormatan. Sebelumnya Akang sudah melihat tidak perjalanan GMBI, memantau gitu? Oh, udah sangat memantau. Udah sangat memantau, termasuk kasus-kasus yang lama, ya kan. Kenapa kami mau masuk? Maka terima kasih juga atas kepercayaan ini diberikan kepada kami. Kami tertantang gitu loh. Tertantang untuk, ini LSM GMBI itu salah satu LSM terbesar di Jawa Barat. Bahkan mungkin 4 besar di Indonesia. Karena ada di 15 provinsi. Ya kami tertantang pengen apa sih ini di dalam LSM ini gitu loh. Apakah isinya ini preman-preman gitu kan? Apakah ini isinya orang tukang bikin kekacauan aja kan gitu loh? Ya, ya. Kan untuk bisa tahu itu kan maka tak kenal maka tak sayang. Betul nggak? Betul. Makanya saya masuk. Oke, 2000 kemarin kalau nggak salah 2023 apa 2024 Juli ya kalau nggak salah saya di Daulatul. Nah, kita masuk. Oh, ternyata luar biasa.
Di sana ada dewan pakar juga banyak bergelar profesor, ada dewan pakar hukum, ternyata luar biasa ini. Ya kan? Saya semakin menarik nih, apa ini? Oh, ternyata di situ juga ada banon-banonnya kan, ada organisasi sayapnya, IKAWI, ya kan, kalau nggak salah, yang selalu melakukan Jumat Barokah, Jumat Sedekah, dan lain banyak ternyata. Bahkan beberapa distrik-distrik GMBI punya ambulan gratis untuk masyarakat. Loh, keren juga nih, gitu kan. Nah, makanya dalam transformasi GMBI ini tertarik kami untuk ikut serta di dalamnya, karena kami punya program juga udah bertahun-tahun kami. Oh ya, jadi gitu loh. Terlepas dari stigma positif atau negatif keberadaan LSM GMBI, berarti ada tujuan atau nilai sumbangsi yang akan GMBI ini sebagai alat untuk bangsa dan negara. Iya, betul. Apa? Apalagi kan GMBI satu-satunya ormas yang punya stempel bela negara nih. Di dalam bajunya, dalam seragamnya. Oh, iya. Kan luar biasa. Dan kerjasama dengan Kodam 3 Siliwangi, Rindam untuk pelatihan bela negara dan lain-lain. Kan keren. Itu transformasi kan untuk bicara bela negara. Nah, kami tertarik. Kami pengen meluruskan juga apa sih itu bela negara. Nah, kan gitu. Ya. Ibaratnya saya nyindirin anak-anak GMBI juga. Mohon maaf itu kan. Jadi jangan ngomong bela negara, unsur negara kalian tidak tahu. Apa yang kalian harus bela? Bukan bela negara ini kalian harus perang, saya bilang. Bukan harus berantem. Bukan, bela negara itu jadi ormas yang baik. Itu bela negara. Membantu masyarakat, membantu pemerintah. Jangan mempersulit. Jangan bikin keonaran. Itu bagian dari bela negara. Makanya lebih spesifik lagi, saya ajak ormas GMBI ini, LSM GMBI ini, untuk mendukung ketahanan pangan sekalian, program pemerintah Republik Indonesia. Dari mulai saya kan bergerak dari sejak zaman Bapak Jokowi di kemandirian pangan beliau yang luar biasa. Kita lanjut yang sustainable kan, berkelanjutan dengan Pak Prabowo sekarang untuk menjaga kedaulatan pangan. Dengan apa ini, Mas? Bentar. Nih, kami ada mikroba PA63 Garuda. Itu mikroba ini pengurai alami. Selama ini kita sebarkan ke seluruh Indonesia, membantu para petani untuk mengurai tanah dan airnya. Jadi sebelum bercocok tanam, tanahnya direvitalisasi dulu, dirapihkan dulu karena jenuh oleh kimia-kimia berbahaya. Nah, setelah itu baru. Nah, setelah ini silahkan pakai pupuk lagi. Ini kan bukan pengganti pupuk, tapi ini koki untuk memaksimalkan pupuk diserap oleh tanaman. Jadi tidak kontradiktif. Tidak kontradiktif dengan pupuk karena ini kimia, ya? Ini adalah pengurai. Bahasa kita mah kayak Yakul lah kan gitu. Mengurai. Jadi karena tanah dan air jenuh oleh zat-zat kimia, unsur haranya rusak, airnya unsur pH-nya hancur, nggak sehat, ya kan? Ya kita netralisir dulu pakai ini. Sehingga dengan tanahnya sehat, airnya sehat. Waduh, padi tanaman apapun tumbuh akan sehat, Mas. Nah, saya ajak nih GMBI untuk terus tetap. Alhamdulillah distrik Kerawang kemarin saya ajak, di Karawang sudah mulai di Pakis Jaya membantu para petani. Saya ajak juga yang di Majalengka, Wilter Jatim, semua bergerak nih. Ayo, gitu kan. Karena sebaik-baiknya manusia berguna untuk makhluk Allah yang lainnya, termasuk keberadaan ormas. Kalian menjadi ormas, visi misi kalian apa? Pasti visi misinya bagus dong. Tidak ada ormas yang visi misinya jelek. Nah, makanya ayo kita aplikasi. Karena sekarang zaman edan itu elektronik, digital, aplikasi, numerik. Iya, gitu loh. Jadi kita perlu aplikasi, jangan cuma narasi. Hanya ngomong aja. Kalau narasi nanti punya gelar Sang Hyang, apa tuh ya? Sang Hyang Huntu Ririaban. Nah, huntu ngariab solusi eueuh. Nah, ini saya ayo ajak. Di ketahanan pangan, di peternakan, sampah-sampah yang bau siram pakai ini, insya Allah nggak bau.
Kami juga udah bergerak, silahkanlah cek di Google mikroba PA63 Garuda. Mikroba PA63 Garuda. Apa saja yang sudah kami lakukan untuk Bumi Pertiwi ini, ya kan? Dan kami gratiskan ilmunya, semuanya kami gratiskan karena ini hak Gusti Allah untuk semesta. Ini punyanya Gusti Allah untuk semesta alam, perbaiki alam. Aplikasi itulah Siliwangi, Sili Asa, Asih, Asuh, Sili Sesengitan, Sili Wangian. Nah ini salah satu aplikasinya, apa tuh sekali alatnya. Ini makhluk Allah. Makanya saya programnya Siliwangi Tadabur Alam Bumi Nusantara. Nah, kenapa saya membutuhkan GMBI? Mohon maaf, bukan GMBI yang membutuhkan saya. Saya membutuhkan GMBI, maka saya terhormat. Bisa dilantik, bisa diajari Dewan Kehormatan DPP, dan saya tahu Dewan Kehormatan itu kan luar biasa. Betul tidak? Saya mengapresiasi. Makanya saya butuh. Kenapa? Apa? Saya butuh saudara-saudara. Saya butuh saudara-saudara seluruh Indonesia. Untuk bagaimana kita tadabur alam Bumi Nusantara, rapihkan Bumi Nusantara. Untuk supaya ketahanan pangan, kedaulatan pangan, swasembada pangan menuju Indonesia emas, menuju Indonesia mercusuar dunia bisa tercapai dengan minimalis cost tapi maksimal hasil. Nah ini berbicara tentang mikroba akan bergerak secara swadaya. Swadaya, azas gotong royong, berdasarkan nilai-nilai luhur pancasila. Dana dari pemerintah. Saya nggak minta dan saya nggak mau kalaupun disuntik. Kami tidak mau, kami bersepakat, berjuang. Ini swadaya gotong royong, asas gotong royong berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Saya bergotong royong dengan para petani, kita bergotong royong dengan para aktivis, dengan ormas, berswadaya, ya kan? Membagikan ke masyarakat, membereskan lingkungan, tidak satu sen pun APBN dan APBD kita minta. Betul-betul LSM, lembaga swadaya masyarakat. Kita bisa swadaya sendiri. Kebetulan karuhun leluhur kami yang mempercayakan ini. Dan kenapa ini kami tidak mau perjualbelikan? Karena ini hak alam semesta. Karena ini punya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak punya daya dan upaya memperjualbelikan mikrobakteri ini karena ini makhluk hidup. Betul tidak? Betul. Dan satu lagi, bagi yang beragama Islam wajib salawat Nabi sambil menyebarkan, sambil membuat bersalawat Nabi, mahabbah kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertakbir kepada Allah bagi yang beragama Islam. Bagi yang non Islam silahkan dengan caranya masing-masing, tapi ingat bahwa ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Karena makhluk kecil ini pun yang tidak kelihatan, nano sekali, super nano ini tidak kelihatan, tapi manfaatnya luar biasa. Beliau ini ingin juga mahabbah kepada Kanjeng Rasul. Karena seluruh alam jagat raya ini Allah ciptakan pasti ada manfaatnya. Dan seluruh ciptaan Allah pasti bertakbir dan mahabbah kepada Kanjeng Rasul. Selesai. Makanya kenapa PA63? PA itu pengurai alami atau pemulih alami. 63 kaitan Korem Sunan Gunung Jati, kaitan para waliullah, raja wali, raja dan para wali. Garuda ya lambang negara kita, karena azas gotong royong, swadaya masyarakat, azas gotong berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Inilah implementasinya. Jadi jangan hanya teori aja Mas Wawan. Sudah tidak ada waktu untuk teori. Kita praktek aplikasi membantu. Meringankan beban masyarakat, meringankan beban pemerintah. Itulah gunanya LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, strip miring ormas. Kakang, tadi Kakang sudah membicarakan tentang program yang akan dikerjasamakan atau yang akan dilakukan oleh PI dengan mikroba PA63 Garuda. Yang menjadi pertimbangan Akang juga
sehingga akan memantapkan hati dan langkah bergandengan tangan dengan GMBI untuk bangsa dan negara. Karena dasar pengangkatan saya di Dewan Kehormatan pun dari Ketum GMBI, karena Ketum GMBI mengapresiasi langkah-langkah saya atau perjuangan saya di dunia pertanian berkaitan membantu para petani ketahanan pangan. Di samping itu, akan pernah melihat tidak apa sih prestasi GMBI selama ini? Contoh nih, mohon maaf, ini salah satunya ini. Ini kan prestasi, ya kan? Ini ada ucapan selamat dari Bapak Prabowo Gibran atas GMBI dalam mendukung kemarin beliau untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Berarti ini ada legitimasi pengakuan kan? Presiden terpilih juga tidak lepas dari dukungan ormas. Betul nggak? Betul. Gubernur juga sama, kepala daerah lain-lain juga sama. Betul. Jadi jangan melupakan sejarah gitu loh. Mereka jadi juga salah satunya karena dukungan ormas. Hati-hati, ormas itu punya anak istri semua dan lain-lain kan? Iya. Belum lagi binaan-binaan yang lain. Betul nggak? Betul. Nah, itu satu. Ya kan? Saya yakin Bapak Presiden Prabowo Subianto nggak akan pernah lupa. Kan gitu loh. Dan Mas Gibran nggak akan pernah lupa atas dukungan-dukungan ini. Dan saya yakin juga gubernur-gubernur yang lain juga tidak akan lupa. Ya kan? Cuman kemarin mungkin kepeleset lidah aja. Ya maklumin aja lah. Ya. Namanya juga kan ada yang namanya sindrom ya, sindrom pemimpin. Iya, betul. Betul nggak? Apalagi di awal-awal. Di awal-awal pemerintahan, di awal-awal jadi gubernur, jadi bupati, atau jadi presiden, pasti ada sindrom. Sebelumnya kan belum. Setelah jadi kan adalah yang namanya adaptasi. Jadi kita harus maklumi. Jadi kawan-kawan semua, para ketum-ketum ormas, jangan resah juga gitu loh. Jangan terlalu banyak dipikir, kita maklumi. Karena memaklumi itu jauh lebih baik daripada saling menyalahkan. Betul nggak? Betul. Insya Allah kedepannya pasti akan tepung gelang, cek orang Sunda mah. Bakal bersatu juga. Karena kalau nawaitunya baik untuk rakyat, pasti akan ketemu nanti antara pemerintah dan ormas bersatu untuk membantu masyarakat. Keren kan? Keren. Nggak usah saling-salah menyalahkan. Keren. Iya kan? Nggak usah. Itu udah biasa itu. Manusia nggak ada yang sempurna, bos. Nah ini, mohon maaf, alhamdulillah. Dan ini juga pas. Mohon maaf nih, terima kasih kepada Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atas pengamanan pelantikan Presiden Wakil Presiden terpilih periode 2024 sampai 2029 di gedung DPR MPR RI Jakarta 20 Oktober 2024 dari Direktorat 22 Badan Intelijen Negara. Badan Intelijen Negara mengakui dalam rangka pengamanan Presiden Wakil Presiden. GMBI dilibatkan mengedukasi, kan banyak isu-isu miring kemarin itu kan, yang mencoba penggagalan daripada pelantikan kan. Alhamdulillah karena LSM GMBI salah satu yang terkuat di Jawa Barat dan masanya banyak, dan karena jaringannya banyak, nah alhamdulillah GMBI dilibatkan untuk apa tuh? Membantu aparat negara, TNI Polri dan Badan Instrumen ini untuk apa? Untuk mengedukasi orang-orang yang tanda petik yang korban hoak. Terpengaruh. Kan masalahnya ini kayak saya bilang, karena demokrasi kebablasan, semuanya bisa pegang Android dan hoak semuanya yang bikin kacau itu. Nah, alhamdulillah diedukasi oleh anak-anak GMBI. Di Banten, di Kerawang, di Indramayu, Cirebon, Garut, semua di perbatasan Jawa Tengah ke Jawa Barat pun diedukasi, dan terjun anak-anak ini ke lapangan, betul-betul mengedukasi, memberikan pemahaman. Alhamdulillah pelaksanaan pelantikan Bapak Presiden Republik Indonesia berjalan lancar dan luar biasa. Ini sukses. berarti salah satu bentuk sinergitas antara pemerintah dan ormas dan LSM negara, fungsi dalam bela negara. Jadi
Jadi mohon maaf, ini ya kita harus saling memaklumi lah. Tidak kenal maka tidak sayang. Apabila ada oknum pejabat pemerintah atau pejabat daerah bicaranya kurang enak sedikit, dimaklumi karena belum kenal. Tak kenal maka tak sayang. Saya dulu juga sama sebelum jadi Dewan Kehormatan GMBI. Salah satu yang keras saya ke Ormas, kurang ajar gitu, bikin pusing kepala aja kan gitu loh. Mohon maaf ya kan. Yang terakhir kasus ribut GMBI di Karawang masalah pedagang pasar, Rengas Dengklok. Kan saya ikut dalam mengamankan, mendamaikan. Waktu itu kalau tidak salah GMBI mendampingi masyarakat. Setelah saya dalami, ternyata Distrik Karawang, LBH Distrik Karawang membantu masyarakat pedagang pasar Rengas Dengklok yang tergusur oleh kebijakan pemerintah Bupati Karawang masa yang lalu gitu loh. Ya kan gitu, pemerintah daerah masa yang lalu gitu kan. Jadi esensi permasalahannya. Esensinya ada. Akhirnya kita damaikan. Alhamdulillah berdamai sampai sekarang. Maksud pemerintah daerah Karawang juga baik. Maksud pedagang pasar juga baik. Cuman kan kadang-kadang maksud tujuan baik kalau lakukan dengan cara yang sedikit tidak, hanya miskomunikasi sebetulnya. Tinggal komunikasi selesai. Nah, dalam arti kata itu, saya juga kesal waktu itu. Bikin kacau aja. Karena saya belum kenal. Nah, setelah saya begitu diundang, saya kira, ternyata luar biasa ya. Mereka hebat ternyata. Mohon maaf, membantu masyarakat, membantu memberikan bantuan hukum masyarakat, memberikan Jumat berkah dan lain-lain tanpa 1 rupiah pun meminta dari anggaran negara. Kocek pribadi ketuanya masing-masing atau anggotanya iuran. Luar biasa ini. Ya kan? Mohon maaf, kami salah satunya yang dulu ya kesel gitu loh. Kesel juga nih, bikin apa sih gitu kan. Dikit-dikit kacau gitu. Ya? Apalagi sering demo kan. Lagi jalan demo macet, aduh pusing pala kan gitu. Tapi setelah kami masuk, ternyata esensi itu apa? Ada nilai-nilai esensi ya. Betul, ternyata ada sebab dan akibat. Ada masyarakat di Indonesia rata-rata masyarakat pemaaf, pelupa, ya kan? Kalau nggak ada ormas, siapa yang kontrol sosial pemerintah nanti? Kalau tidak ada LSM, siapa yang akan kontrol sosialnya? Kadang-kadang aparat penegak hukum juga bergerak atas laporan dari ormas ya, yang menemukan temuan di lapangan. Jadi sinergi sebetulnya. Sinergi TNI Polri itu pasti bersinergi dengan ormas. Bersinergi karena apa? Karena mereka garda terdepan dalam pertahanan dan keamanan negara. Ya kan? Betul nggak? Dan ingat, ormas itu bisa menjadi komponen cadangan aktif dalam bela negara. Karena sistem pertahanan kita sistem pertahanan semesta alam. Karena jumlah TNI Polri berbanding dengan wilayah dan penduduk jauh. Betul nggak? Konsep kita masih konsep perang gerilya. Betul. Kalau kekurangan personil, iya. Nah, makanya di sini ada ormas. Ini ormas bisa jadi garda terdepan kalau negara dalam keadaan genting. Dan saya yakin siap, semua ormas pasti siap. Karena mereka sudah terorganisir. Karena mereka akan mengumpulkan yang belum terorganisir, akan capek. Betul nggak? Betul. Jadi positifnya banyak. Ya kalaupun investor lari dan lain-lain, apakah cuma gara-gara ormas? Apakah tidak ada hal-hal lain? Yuk kita introspeksi. Coba introspeksi perizinan di pemerintahan. Coba introspeksi di bagian apa? Kan semuanya ada sebab dan akibat semua. Termasuk introspeksi di bawah meja. Wah, itu wallahu alam ya. Ya itu kan perbuatan oknum pasti ada aja. Toh juga ada KPK. Kita nggak usah pusing juga, ada Kejaksaan Agung luar biasa, sekarang ada Bareskrim Polri. Kita positif aja. Ini Trisula pendekar-pendekar hukum kita ini luar biasa. Kejagung, KPK, Polri, itu luar biasa. Pokoknya kita tuh nggak boleh berpikir negatif. Tinggal menjalankan tupoksi masing-masing. Betul, ormas jadi ormas yang baik,
pejabat pemerintahan pusat, daerah maupun sampai tingkat RT menjadi yang baik, yang menjadi panutan, membimbing ormas, memberikan contoh kepada ormas yang baik, betul nggak? Betul. TNI Polri juga sama, yang lain pun juga sama, instrumen-instrumen lainnya juga sama, lembaga-lembaga negara lainnya. Jadi itulah bentuk bela negara. Jadi tukang bakso yang baik, jadi petani yang baik, ya kan? Berbuatlah kebaikan. Ingat, di dunia ini hanya sementara. Otomatis insya Allah barokah Indonesia, baldatun thayyibatun warabun gopur, karena diisi manusia-manusia yang berbudi luhur. Ingat asal usul, ingat sejarah. Nggak mungkin ada sekarang kalau tidak ada yang kemarin. Hananguni hanamangke. Betul. Tang hanamangke. Baik, Kakang Prabu, ini sebagai closing terakhir nih kan. Saran dari Kakang untuk ormas-ormas yang ada di seluruh Indonesia khususnya kan itu. Silakan. Waduh, kalau mohon maaf, saya tidak mau, kami juga dalam proses belajar ya. Saya tidak mau bahasa saran ya. Kalau saran itu kesannya menggurui, Mas. Betul nggak? Kami bukan siapa-siapa. Kami cuman mengingatkan, yuk mari sama-sama buat semua ormas yang ada di seluruh Indonesia. Kita cintai Bumi Pertiwi ini, kita bela Bumi Pertiwi ini, karena siapa lagi yang bukan kita kalau bukan kita melindungi ya. Siapa lagi kalau bukan kita? Dengan kekuatan ormas-ormas yang luar biasa, pengaruh ketum-ketumnya yang orang-orang hebat semua, kan gitu loh. Ketum-ketum ormas ini di Indonesia ini, orang-orang tokoh-tokoh luar biasa. Dengan ketokohannya ini semoga menjadi contoh yang baik buat anggota ormas yang lainnya. Dalam rangka konsepnya bela negara tadi. Siapa lagi yang menjaga negara kita, Ibu Pertiwi kita, kalau bukan kita? Betul nggak? Untuk kita wariskan ke anak turunan kita. Betul nggak? Itu saja. Ya kan, kalaupun ada permasalahan antar ormas, coba dibicarakan baik-baik antara ketumnya dengan ketum ormas untuk mencari penyelesaian, untuk mencari solusi yang baik dengan kekeluargaan. Jangan sampai terjadi bentrok. Ya kan, akibat bentrok antar ormas dan ormas mengakibatkan masyarakat terganggu, mengakibatkan pemerintahan juga terganggu. Itulah paradigma negatif yang akhirnya dicap oleh ormas. Akibat siapa? Akibat kita sendiri juga. Jadi juga jangan nyalahin pemerintah, jangan nyalahin masyarakat. Yuk sama-sama kita introspeksi. Baik, pemirsa. Karena mohon maaf, tambahan lagi nih, biar boleh. keren. Silakan. Kekuatan yang luar biasa itu, kehebatan yang luar biasa itu, di saat orang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Bukan karena kekuatan hebat, anggota banyak, waduh, malah pengen menunjukkan itu bukan hebat. Yang hebat itu malah walaupun dia hebat, walaupun dia punya massa banyak, walaupun dia ada seolah ketum ormas yang luar biasa, tapi dia bisa menahan emosinya, bisa menahan segala rupa nafsunya, sehingga bisa meredam kepada anggota-anggota ormasnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan, yang tidak diinginkan. Kawanan sosial itu untuk Kamtibmas. Untuk Kamtibmas. Baik pemirsa sekalian, pada perbincangan kali ini kita sudah panjang lebar, kita mengupas bagaimana ketua-ketua organisasi di Indonesia ini melakukan upaya secara swadaya melakukan pembinaan terhadap anggotanya. Adapun ketika terjadi hal-hal negatif itu merupakan oknum. Tidak ada ormas yang bertujuan untuk negatif, semuanya untuk kebaikan bangsa dan negara. Terima kasih Kakang. Sama-sama. Sampurasun. Rampes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.